A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita pada kesempatan ini tentang perkara talabul maghfirah. Bagaimana kita segera mendapatkan ampunan Allah. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena tiada arti dari kehidupan ini kalau tidak dapat ampunan. Tiada nilai dari kekayaan, kesuksesan, segala sesuatu kejayaan tanpa ampunan Allah. Penguasa yang sukses dengan kekuasaan tanpa ampunan, dia adalah Fir'aun. Pengusaha yang sukses tanpa ampunan, dia adalah Qarun. Politikus yang sukses tanpa ampunan, tanpa maghfirah, dia adalah Haman. Dan kemudian pegawai pejabat yang sukses tanpa ampunan Allah, dia adalah junud Fir'aun. Semuanya akan berakhir dengan penyesalan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap Jumat pagi sering kita dengar bahwasanya Allah itu sang muntaqim. Allah itu pembalas kejahatan kepada mujrim, kepada orang-orang yang bersalah. Allah menunggunya paling lambat di pengadilannya. Kalau di dunia diberi kesempatan, akan ditunggu di pengadilan. Tetapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika anda mati tanpa ampunan Allah, maka konsekuensi dari kejahatan-kejahatan, penyimpangan-penyimpangan, dosa dan maksiat akan tetap diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujudan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lihatkan kepadaku keadilanmu." Kata Allah, "Apakah engkau tidak yakin wahai Musa? Tetapi aku ingin memantapkan keyakinanku ya Allah. Perlihatkan kepadaku keyakinanmu." Maka ketika itu Allah berkata kepada Musa, maka kata Allah, "Hai Musa, jika engkau ingin melihat keadilanku, pergilah engkau menuju suatu tempat. Dalam melakukan perjalanan itu nanti kau akan ketemu sebuah telaga di pinggir jalan, dan kemudian di belakang telaga itu ada sebuah pohon. Engkau duduk menunggu di pohon di balik telaga itu." Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, pergilah Nabi Musa melakukan perjalanan, kemudian dilihatnya ada sebuah telaga di pinggir jalan yang disinggahi oleh orang-orang yang lewat untuk hajat, haus, mandi dan yang lainnya, kebutuhannya kepada air. Maka di belakang, jauh di belakang telaga ada sepokok kayu. Maka berteduhlah Nabi Musa di sana, memperhatikan apa yang akan terjadi pada telaga itu. Maka selang tidak lama sidang jemaah yang dirahmati Allah, datang seorang pemuda gagah mengendarai kuda, seorang berpakaian petarung, di pinggangnya ada pedang, perlengkapan tempurnya, dan dia gagah dan kuat, berhenti di telaga itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian dia taruh pakaiannya, kemudian dia pergi turun ke telaga, dia minum dan mandi, kemudian setelah selesai dia bergegas datang. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika pergi dia, setelah pergi anak muda yang gagah ini, seorang petarung seperti seorang prajurit ini, maka datang setelah itu anak kecil sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dan dia anak kecil ini juga menyelesaikan kebutuhannya di telaga itu. Dia minum dan mandi di telaga itu.
Kemudian anak kecil itu pun berlalu. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu ternyata seorang penunggang kuda tadi meninggalkan sesuatu benda dalam bungkusannya, benda berharga dalam bungkusannya. Nampak sama anak kecil itu dan diambil, dipungut benda itu dan dia pun berlalu. Kemudian setelah itu datang orang buta, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika datang orang buta, kemudian dia juga menyelesaikan hajatnya di telaga itu. Kemudian bersamaan dengan itu, si penunggang kuda baru sadar dia telah meninggalkan bungkusan berharganya di telaga itu. Buru-buru dia balik ke telaga itu, didapati seorang buta masih berada di telaga itu. Maka dia bertanya kepada si buta, "Wahai bapak tua buta, adakah kau lihat suatu bungkusanku tercecer di sini, tertinggal di sini?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu, saya tidak melihat, saya buta. Pasti engkau telah mengambilnya." Maka si buta membantah. Kemudian yang muda ini memaksa. Singkat cerita sidang jemaah yang dirahmati Allah, dibunuhlah orang buta ini oleh si penunggang kuda. Maka heranlah Nabi Musa melihat, "Ya Allah, di mana keadilanmu? Di mana keadilanmu ya Allah? Sesungguhnya orang tua buta ini dia tidak bersalah, dibunuh oleh anak muda si penunggang kuda, sementara yang mengambil bungkusannya adalah anak kecil." Wahai Musa, sudahkah kau lihat, perhatikan cerita dari awal? Sudah ya Allah. Kata Allah kepada Musa, "Kau dengarkan wahai Musa, sesungguhnya anak muda itu merampok uang si bapak dari anak kecil itu. Dirampoknya uangnya dan kemudian dibawanya pergi. Kemudian anak kecil ini kemudian mendapati uang bapaknya tercecer di tempat telaga itu. Maka diambilnya, kembalilah uangnya kepada anaknya. Kemudian bagaimana orang tua yang terzolimi tadi, yang buta tadi? Maka dijawab, orang tua itu semasa mudanya dia telah membunuh bapak si penunggang kuda. Maka akhirnya dibalasi oleh anak muda itu kematian bapaknya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sadar tidak sadar, semua konsekuensi dari kejahatan akan berakhir dengan tebusan dan tebusan yang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman dengan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan itu pasti kita bayar dan kita tebus sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum itu terjadi sidang jemaah, kejahatan-kejahatan masa lalu kita dibayar dengan menyakitkan kepada kita, maka segeralah Anda wasari'u ila maghfirah, cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Solusinya Anda bertaubat, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah membalaskan semua kejahatan kita, sebelum Allah membuatkan skenarionya. Maka cepatlah kita mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah. Kemudian dalam rangka mendapatkan maghfirah, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan? Yang pertama, sidang jemaah yang dirahmati Allah, muhasabah dosa-dosa kita. Kita ini sidang jemaah yang dirahmati Allah mesti jujur dengan masa lalu kita, jujur dengan dosa-dosa kita, bermuhasabah diri hamba Allah yang dirahmati Allah. Sesungguhnya para ulama salaf, Ali bin Abi Thalib, dia punya mihrab di rumahnya, dan kemudian dia duduk di mihrabnya setiap malam menangisi dosa-dosanya. Kemudian dan dia berkata, "Ya dunya ghuri ghairi." Dia menjaga dirinya, "Wahai dunia, carilah selainku. Sesungguhnya umurku lebih pendek dari masamu, wahai dunia. Jangan kau korbankan aku." Ghurri ghairi. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, muhasabah selalu. Umar bin Khattab berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Maka periksa diri Anda
adili diri anda, evaluasi diri anda, muhasabah diri anda sebelum Allah yang memeriksa anda. Adili diri anda sebelum anda datang ke pengadilan. Selesaikan perkara anda sebelum anda selesaikan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sidang jemaah ada istilah muflis. Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang muflis? Kemudian sahabat menjawab, "Al-muflisu fina." Orang yang muflis di antara kami adalah man la dirhamala wala mata. Dia tidak punya uang sedikit pun dan juga tidak punya perbekalan, tidak punya apa-apa. Kemudian muflis itu apa sidang jemaah? Itu artinya dalam secara bahasa bangkrut. Bangkrut. Kemudian sidang jemaah kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah ya'ti, dia datang nanti ke akhirat membawa pahala solat, membawa pahala-pahala ibadah, pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Dia bawa pahala-pahala yang banyak, tetapi dia juga punya kejahatan. Dia punya catatan kejahatan yang belum diselesaikan. Dia mati tanpa menyelesaikan kejahatan kesalahan-kesalahannya. Maka ketika itu dia datang dengan dosa, memukul orang, menyakiti orang, membunuh orang dan lain-lain, mencela orang, berbagai macam dosa. Dia datang dengan berbagai pahala, kemudian dia punya simpanan catatan dosa. Kemudian dihadirkan korban-korbannya, dihadirkan orang yang jadi korbannya, diambil pahalanya, menutupi dosanya pada si fulan, pada si A, pada si B, sampai habis semua pahalanya. Ternyata masih antri yang menggugatnya. Habis semua pahalanya, masih banyak yang antri menggugatnya. Tidak ada lagi pahala yang akan diberikan. Maka ketika itu sidang jemaah, diambillah dosa-dosa korbannya, diberikan kepada dia. Maka menumpuk semua dosa. Dosa zina si B, dosa zina si A, mabuknya si A, narkobanya, segala macamnya, tipu dayanya, halal haramnya, perkara makanan haramnya, seluruh maksiat orang dikumpulkan kepada dia. Ketika dikumpulkan maksiat orang kepada dia, dia datang tadi ke pengadilan Allah membawa segudang pahala, dan pengadilannya berakhir dengan tumpukan segudang dosa, diseret wajahnya, dilemparkan kepada neraka. Maka sidang jemaah, wasari'u ila maghfirah, cepat anda kejar ampunan selagi ada kesempatan anda. Kemudian sidang jemaah, bagaimana anda mendapati maghfirah? Setelah anda mengevaluasi dan bertaubat, anda mesti hijrah. Hijrah kepada tempat-tempat ahli ibadah, hijrah kepada keimanan, hijrah kepada jamaah ahli ibadah. Mulai kita memperbaiki diri kita, tukar kawan, tukar komunitas, sehingga kita sidang jemaah terjaga. Hamba Allah yang dirahmati Allah. Maka berikutnya mantapkan iman, taqwiyatul iman, kuatkan iman. Berikutnya sidang jemaah rahmati Allah, mudawamah amal soleh. Selalu anda melakukan amal soleh, sehingga tidak ada peluang syaitan untuk kembali menggoda anda. Hati-hati anda pada syaitan sidang jemaah. Setiap orang punya setan pendamping. Setiap orang punya setan pendamping. Nabi mengatakan, setiap anak Adam itu didampingi oleh dua korin, satu malaikat, satu iblis atau setan. Sidang jemaah dirahmati Allah. Nabi kemudian sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku juga didampingi oleh dua korin, tetapi Allah telah mengislamkan korin dari kalangan jin yang mendampingiku. Maka yang mendampingi Nabi adalah malaikat dan jin muslim. Tetapi kita ini sedang jemaah rahmat Allah didampingi oleh
malaikat didampingi oleh iblis atau kalangan jin, syaitan yang tidak Islam atau yang jahat menggoda kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perlu saya tambahkan dalam tinjauan akidah umat kita di kampung kita atau di Sumatera Barat atau di Indonesia, ada keyakinan kalau orang sudah mati ada yang jadi hantu, ada yang jadi binatang-binatang, jadi harimau dan lain-lain. Ini keliru sidang jemaah. Kalaupun ada temukan yang menjelma-menjelma, itu dia adalah korin iblis tadi, korin setan tadi. Dia sangat tahu dengan Anda, dia tahu jaringan Anda, dia tahu tingkah laku Anda, dia yang menjelma. Orang mati tidak bisa menjelma. Orang mati tidak bisa menjelma. Yang bisa menjelma hanyalah malaikat, kemudian kalangan jin. Orang mati, manusia mati tidak bisa menjelma. Perlu Anda yakini itu. Jadi yang datang-datang itu jin, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tidak ada manusia yang mati menjelma. Maka hati-hati dengan korin yang selalu mendampingi kita. Kewaspadaan Anda terhadap dosa itu mesti ekstra 24 jam. Karena yang mendampingi Anda, menggoda Anda itu jin selama 24 jam. Berikutnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita beramal soleh, kemudian kita menguatkan iman, kemudian kita hamba Allah yang dirahmati Allah mengincar husnul khatimah. Mengincar husnul khatimah. Kematian itu datangnya rahasia dan tiba-tiba. Maka Anda harus hati-hati. Anda harus selalu siaga sehingga tidak mati dalam kealfaan. Kenapa sidang jemaah? Ada warning dari Nabi. Rasulullah bersabda, di antara kalian, di antara manusia, ada yang melakukan amal ahli sorga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan sorga, melainkan satu hasta. Fa'amila bi'amali ahli nar, kemudian dia melakukan amal ahli neraka. Fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka. Sebelumnya baik, ibadah, semangat. Kemudian sudah dekat dengan surga. Hanya satu hasta. Fa'amila bi'amali ahli nar, tergelincir dia dan melakukan amal ahli neraka. Ternyata itu adalah khatimah amalnya. Ternyata itu penutup amalnya. Fadakhalan nar wasari'u ila maghfirah. Segeralah sidang jemaah cari ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu terbentang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk ahli takwa. Artinya apa? Maghfirah. Setelah Anda mendapatkan maghfirah, maka rumuskan diri Anda, pastikan diri Anda menjadi seorang muttaqin. Muttaqin ahli takwa. 4 pilar takwa. Takut kepada Allah, kemudian amalkan syariat, kemudian jauhi maksiat, persiapkan hari berpulang. Itu versi Ali bin Abi Thalib. At-taqwa 'alal arba'. Takwa itu didirikan di atas 4 dasar, yaitu yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, amalkan syariat dan hadis. Yang ketiga sidang jemaah, ijtinabul ma'asi wal manhiyat, jauhi dosa-dosa dan maksiat. Yang keempat, isti'dadu liyaumir rahil, persiapkan diri Anda untuk berpulang, bekal berpulang akidah Anda, ma'rifatullah, ma'rifah dalam akidah, kemudian amal soleh, dan kemudian sukses menjadikan harta sebagai amal soleh dan jauh dari hal-hal yang haram. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.